وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Amma ba'd. Bismillah. Para ikhwah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Biiznillah ta'ala wa bitaufiqih kita akan melanjutkan kajian kitab fiqih Asma'ul Husna karya Syekh Abdul Razzaq Al-Badr hafizahullah dengan terjemahan dari atau cetakan Darussunnah. Yang mulai pagi ini insyaallah kita membahas lebih detail tentang nama Allah Azza wa Jalla. Di antara nama-nama Allah itu Al-Khaliq. Kita langsung menuju ke pembahasan Al-Khaliq dan Al-Khallaq. Bahasan Al-Khaliq dan Al-Khallaq. Di antara nama-nama Allah Ta'ala yang mulia, yang agung, yang mencakup banyak sekali hal dan bahkan tidak ada makhluk satupun melainkan merupakan konsekuensi dari makna sifat Allah Azza wa Jalla, makna nama Allah Azza wa Jalla Al-Khaliq dan Al-Khallaq. Al-Khaliq adalah Allah, Al-Khallaq adalah Allah. Keduanya maknanya sama, yaitu memiliki sifat atau maknanya adalah pencipta. Maknanya adalah pencipta. Di halaman 142 dari kitab Fiqih Asma'ul Husna cetakan Darussunnah. Al-Khaliq, Al-Khallaq, yang maha pencipta. Dialah Allah Azza wa Jalla yang maha menciptakan. Dikatakan oleh beliau hafizullah dan terjemahannya, disebutkan nama Al-Khaliq dalam Al-Quran pada beberapa tempat. Di antaranya firman Allah Azza wa Jalla di surat Al-Hasyr ayat 24, Huwallahul khaliqul bari'ul musawwir. Dialah Allah Ta'ala Al-Khaliq Al-Bari Al-Musawwir. Al-Khaliq Al-Bari Al-Musawwir. Dan kalimat-kalimat atau nama-nama ini itu akan ada di bab berikutnya dari pembahasan asma Allah Azza wa Jalla, halaman 150. Al-Khaliq Al-Bari Al-Musawwir, ya, yang menciptakan, yang mengadakan dan yang membentuk rupa, yang menggambar. Itu insyaallah ada pembahasan tersendiri yang mana semua dari nama-nama ini menunjukkan bahwasanya Allah Ta'ala yang mengadakan segalanya. Allah yang mengadakan segalanya. Ya, tapi Al-Bari dan Al-Musawwir itu adalah suatu perincian dari nama Al-Khaliq itu sendiri. Lebih rinci, ya.
Al-Bari mengadakan, yang menciptakan juga. Al-Musawwir membentuk rupa. Kedua nama ini merupakan perincian dari Al-Khaliq. Al-Khaliq. Al-Bari juga bisa dibaca dengan Al-Bari. Al-Bari. Makanya ada kitab Fathul Bari, kitab karya Ibnu Rajab Al-Hanbali sebelumnya, mensyarah Sahih Bukhari. Kemudian satu abad atau satu generasi setelahnya ada Ibnu Hajar rahimahullah yang menulis kitab Fathul Bari, syarah Sahih Al-Bukhari juga. Taib al-musawwir yang membentuk rupa, yang menggambar. Maka itu semua insyaallah akan dibahas pada babnya insyaallah. Di surat Az-Zumar ayat 62 Allah Subhanahu wa taala berfirman, Allahu khaliqu kulli syai' wa huwa ala kulli syai'in wakil. Allah Subhanahu wa taala khaliqu kulli syai', menciptakan segala sesuatu. Allahu khaliqu kulli syai'. Khaliq pencipta. Kulli segala, syai' sesuatu. Kulli di sini merupakan lafaz yadullu 'ala al-umum. Lafal yang menunjukkan keumuman. Dalam usul fiqih, lafal umum yang paling agung dan paling mencakup adalah kullu. Ya, kullu. Yang paling penting dari lafal umum atau lafal yang menunjukkan keumuman adalah lafal kullu. Dan di ayat ini disebutkan 2 kali. Dan itu kulli syai', betul-betul sangat umum untuk segala sesuatu. Allah lah khaliqnya, wa huwa ala kulli syai'in wakil. Dan Allah lah yang memelihara segala sesuatu. Wakil di sini memelihara, yang segala sesuatu itu bertawakal padanya, menjadikannya sebagai pemelihara. Dikatakan hasbunallahu wa ni'mal wakil. Cukuplah bagi kami Allah Ta'ala dan dialah sebaik-baik pemelihara. Dialah sebaik-baik zat yang bisa kita serahkan perkara padanya agar memelihara nasib kita dan juga bagian kita. Yaitu wa huwa ala kulli syai'in wakil. Kalau kita mewakilkan sesuatu pada insan, maka kita akan dapatkan bahwasanya insan akan menjadi wakil yang tidak sempurna. Tidak sempurna karena ada kemungkinan berkhianat, sementara Allah tidak mungkin. Karena Allah Ta'ala hakim, maha bijaksana, tidak mungkin zalim dan berkhianat. Mungkin pula manusia yang menjadi wakil, insan menjadi wakil itu mungkin jujur, tidak berkhianat, tetapi kadang bisa jadi sakit, tidak mampu, baik sakit atau tidak memiliki kompetensi. Sementara Allah Subhanahu wa taala Al-Hayyul Qayyum, Maha hidup yang kehidupannya tidak pernah dilalui oleh penyakit sedikit pun. Karena Allah Ta'ala tidak memiliki aib, tidak memiliki kekurangan. Dan juga manusia selagi mungkin yang wakil ini, mungkin manusia ini tidak berkompeten, tidak memiliki kompetensi atau kapabilitas, maka Allah Subhanahu wa taala kulli syai'in qadir, memiliki kemampuan atas segala sesuatu. Ya, maka Allah lah ala kulli syai'in wakil. Kita keluar rumah misalnya, Bismillah tawakkaltu 'ala Allah la haula wala quwata illa billah. Dengan menyebut nama Allah, saya bertawakal kepada Allah. Ya. Ada di sini, akhi. Boleh 3 orang, isi yang sebelah situ, itu kosong. Nanti takutnya diisi jin gimana coba? Ayo, antum di situ. Yang ini yang antum bertiga. Anta. Ayo, fadhal. Situ. Ayo, fadhal. Ini santri atau warga? Fadhal. Tolong sini. Karena Anda melihat aura antum udah aura agak ngantuk, terinfluence lainnya. Kalau bapak-bapak berusia lanjut nggak apa-apa ngantuk karena beban hidupnya lebih banyak. Tapi kalau ini masih muda, insya Allah nggak apa-apa sih. Itu kosong soalnya. Nggak, fadhal sini. Labak sini. Nggak apa-apa. Jangan takut. Nah, jazakallah khair.
Baik, bismillah tawakkaltu 'ala Allah, la haula wala quwwata illa billah. Wa huwa 'ala kulli syai'in wakil. Saya bertawakal kepada Allah, artinya saya menyerahkan urusan saya kepada Allah karena dialah pemelihara yang sebaik-baik pemelihara. Ya. Sehingga insyaallah dialah yang akan menjaga kita dan memelihara kita ketika safar atau berjalan keluar rumah. Maka itulah disebut doa khuruj minal manzil, yaitu doa keluar dari tempat tinggal atau keluar dari tempat persinggahan. Karena Allah Subhanahu wa taala wa huwa 'ala kulli syai'in wakil, yang memelihara segala sesuatu. Memelihara segala sesuatu. Kemudian dikatakan di sini dan dengan sighah mubalaghah disebutkan khallaq dalam dua tempat dari Al-Qur'an. Kata Rabb kita Azza wa Jalla di surat Al-Hijr ayat 86, Inna rabbaka huwal khallaqul alim. Sesungguhnya Rabbmu dialah yang maha pencipta lagi maha mengetahui. Al-khallaq al-alim, yang maha pencipta. Maka di sini ada sighah mubalaghah namanya dalam bahasa Arab, ya, yaitu lafal yang menunjukkan mubalaghah, yaitu hiperbola dari segi makna. Betul-betul menciptakan, sangat menciptakan. Ya, sangat menciptakan. Inna rabbaka huwa al-khallaqu al-alim. Al-khallaq di sini berarti menciptakan, sangat menciptakan, dan sekaligus dia mengetahui, mengilmui segala hal. Tentu mengilmui segala yang dia ciptakan, mengetahui detailnya, takdirnya, ketentuannya, bentuknya, rupanya, nasibnya, akhirnya bagaimana, ajalnya, awalannya, segala rincian tentang apa yang dia ciptakan, maka dialah alim terhadapnya. Sementara manusia atau makhluk ketika mengadakan sesuatu, tidaklah dia mengadakan kecuali apa yang Allah Ta'ala takdirkan padanya untuk mengadakan, atau yang Allah Ta'ala adakan padanya. Tidak mungkin manusia secara zat mengadakan sesuatu tanpa adanya pengetahuan dari Allah Azza wa Jalla. Maka al-khallaqul alim di sini, ini akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Misal kalau dikaitkan al-khallaq di sini berkaitan dengan perbuatan hamba, maka ketahuilah bahwasanya perbuatan hamba itu makhluk. Perbuatan hamba itu makhluk. Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah Subhanahu wa taala menciptakan kalian dan menciptakan apa yang kalian lakukan, apa yang kalian amalkan. Jadi amalan kita ini makhluk. Amalan kita ini makhluk. Ya, dan bedakan antara sebutan makhluk hidup dengan makhluk mati. Al-muhim makhluk adalah yang diciptakan oleh Allah Azza wa Jalla. Tidaklah kita mengadakan perbuatan, melainkan perbuatan tersebut juga adalah makhluk Allah Azza wa Jalla, dan bahkan keinginan dan iradah kita juga adalah makhluk Allah Azza wa Jalla, dan kita adalah makhluk Allah Azza wa Jalla. Segala rincian yang ternisbatkan kepada diri kita itu adalah makhluk Allah Azza wa Jalla. Kulit kita, pergerakan kita, intention dan iradah atau niatan kita, bahkan baru sebatas niatan kita, itu semua adalah makhluk Allah Azza wa Jalla. Dan selagi itu makhluk Allah Azza wa Jalla, maka makhluk tersebut pasti diketahui dan diilmui oleh Allah Azza wa Jalla. Karena Allah itu al-khallaq al-alim, maha menciptakan lagi maha mengetahui. Ya, lagi maha mengetahui. Ala ya'lamu man khalaq wa huwa latiful khabir. Maka bagaimana mungkin Allah Subhanahu wa ta'ala, ala ya'lamu, bagaimana mungkin Allah Subhanahu wa ta'ala tidak mengilmui apa yang Allah Ta'ala ciptakan, sedangkan dia itu maha lembut lagi maha mengetahui secara detail, rinci. Ya begitu. Jadi Allah Subhanahu wa ta'ala mengetahui seluruh makhluknya. Taib. Dan perbuatan kita, amalan kita adalah makhluk. Maka Allah Ta'ala mengetahui segala amalan kita. Wallahu bima ta'maluna basir. Bikulli syai'in alim. Allah Subhanahu wa ta'ala maha melihat terhadap apa yang kalian amalkan. Allah Ta'ala mengetahui segala sesuatu. Al-khallaqul alim. Dialah Allah Azza wa Jalla, dia maha menciptakan dan mengetahui segala everything about what he creates. Segala yang dia kreasikan, segala yang dia ciptakan, Allah Subhanahu wa taala mengetahui secara detail. Mengetahui secara detail. Dan makhluk tidak mengetahui bahkan tentang dirinya sendiri. Manusia jahil akan dirinya sendiri. Dan yang di antara hal yang terbesar yang menunjukkan ketidaktahuan manusia akan dirinya pada hakikat, ketidaktahuan manusia pada dirinya adalah, di antaranya adalah
kita tidak pernah bisa melihat roh kita sendiri. Roh kita sendiri yang selama ini di kandung badan, kita tidak bisa melihatnya. Ini untuk mentakjiz dan membuat manusia berpikir bahwasanya dia memiliki disabilitas di banyak poin, bahkan untuk dirinya sendiri. Untuk dirinya sendiri, tidak mengetahui bagaimana bentuk ruh dia, nggak mengetahui, nggak tahu kita. Kita bercermin hanya melihat apa wajah kita dan ekspresi dari ruh kita, tapi hakikat ruhnya bagaimana kita nggak tahu, nggak pernah kelihatan, nggak pernah kelihatan. Ya, padahal itu diri kita loh. Tapi Allah Ta'ala Maha tahu karena Dialah penciptanya. Apalagi sesuatu yang sifatnya eksternal dari diri kita, yang bukanlah perwujudan diri kita. Tumbuhan di Indonesia ini banyak. Kata mereka Gemah Ripah Lojinawi. Di perumahan ini banyak sekali tumbuh-tumbuhan, baik yang ditanam sengaja, dibeli, dipelihara maupun yang tumbuh dengan liar. Katakanlah yang tumbuh dengan liar. Tidakkah rumput-rumput atau tumbuhan-tumbuhan liar itu punya fungsi? Mungkin saja di antara tumbuhan-tumbuhan itu ada yang menjadi obat dari banyak penyakit, untuk banyak penyakit. Walakinna aktsaran nasi la ya'lamun. Tapi kebanyakan manusia tidak mengetahuinya. Melainkan Allah Ta'ala tahu semua fungsinya. Tahu sebenarnya ini untuk apa, baiknya untuk apa, itu semua Allah Ta'ala tahu fungsi-fungsinya. Tapi manusia hanya mengetahui sebagian kecil saja dari ilmu tentang nabati ini. Ya, pertama karena manusia tidak menciptakan nabati itu. Karena tidak menciptakan maka manusia tidak banyak mengetahui tentangnya. Kalaupun mengetahui itu hanya terbatas beberapa pengetahuan saja. Sementara Allah Ta'ala Dialah Al-Khalaq Al-Alim. Segala hal Allah Ta'ala ciptakan dan Allah Ta'ala Maha mengetahui segala tentangnya. Segala tentangnya. Taib. Kemudian kata Rabb kita Azza wa Jalla wa huwal khallaqul alim, sebagaimana mirip dengan yang tadi. Ya. Kita lanjut, penciptaan jika dimutlakkan ada dua, maksudnya penciptaan al-khalq. Jika dimutlakkan al-khalq, maka ada dua maksud. Yang pertama, mengadakan sesuatu dan membuatnya tanpa contoh sebelumnya. Ini berarti insya dan ibda'. Insya dan ibda'. Mengadakan sesuatu dan membuatnya tanpa contoh sebelumnya. Ini saat pertama. Yang kedua nanti dalam berikutnya yaitu menyusun dan merencanakan. Menyusun dan mencanangkan gitu ya, merencanakan. Jadi makna menciptakan yang pertama yaitu mengadakan sesuatu dan membuat sesuatu tanpa contoh sebelumnya. Itu yang pertama. Makna yang kedua bisa jadi menyusun atau merencanakan. Itu bisa makna khalaq, menyusun atau merencanakan. Kita mulai dari yang pertama terlebih dahulu ya jemaah sekalian. Mengadakan sesuatu dan membuatnya tanpa contoh sebelumnya, dan ini yang Allah Subhanahu wa taala lakukan. Seperti dalam firman Allah Azza wa Jalla di surat Yasin, "Awalam yarau anna khalaqna lahum mimma 'amilat aydina an'ama fahum laha malikun." Ayat ini harus dipahami baik-baik dan kita akan merinci lebih detail insyaallah pembahasan ayat ini terutama di kalimat mimma 'amilat aydina. Dan Anda minta fokus dan konsentrasi terhadap penjelasan untuk mimma 'amilat aydina ini karena ayat ini diantara ayat-ayat yang disebut oleh para ulama merupakan ayat mutasyabihat. Ya, ayat mutasyabihat itu bukan ayat ini bersalah, tentu tidak. Ya. Ayat ini kalamullah, tidak bermasalah dalam artian negatif. Tapi yang bermasalah adalah pemikiran manusia berkait atau terhadap ayat-ayat seperti ini. Awalam yarau anna khalaqna lahum mimma 'amilat aydina an'aman fahum laha malikun. Coba secara
harfiah kita baca satu persatu, dan antum akan mendapatkan di sini kesalahan dalam penerjemahan. Kesalahan dalam penerjemahan. Terjemahan ini terjemahan bukan terjemahan Ahlus Sunnah di ayat ini. Terjemahan Asy'ariyah. Takwil yang batil. Ya. Maka di sini aidina dimaknai dengan kekuasaan kami sendiri. Ana yakin ini penerjemahnya Kopas untuk ayat ini. Laisa min indi, bukan dari pemikirannya, bukan dari ini. Di Kopas siapa penerjemahnya? Ustaz Abdul Rahman Thayyib padahal. Ustaz Sulhan Jauhari. Ana yakin ini Kopas. Ana yakin kalau misalnya Ustaz Abdul Rahman Thayyib ini apa Ustaz Abdul Rahman Thayyib yang Surabaya atau yang mana, ana tidak bisa tahu. Tapi al-muhim, ana yakin penulis atau penerjemah ini pasti ahlu sunnah. Gak mungkin ahlul bid'ah menerjemahkan kitab fikih asma al-husna. Tapi penerjemahan di sini mimma amilat aidina, apa yang telah kami ciptakan dengan kekuasaan kami sendiri, ini takwil. Aidi diterjemahkan dengan kekuasaan. Untuk aidi di sini untuk sifat Allah Azza wa Jalla, kalau memang aidi di sini maknanya adalah sifat Allah, maka enggak boleh diterjemahkan dengan kekuasaan. Nah, ini takwilnya Asy'ariyah. Asy'ariyah tahu Asy'ariyah. Asy'ariyah takwilnya Asy'ariyah Maturidiyah. Dan Anda merasa insyaallah sepertinya, dan husnuzan kami kita kepada beliau-beliau hafizahumullah bahwasanya ini terjemahannya Kopas dari apa yang tersedia dari terjemahan Al-Qur'an yang tersebar. Karena sebagian terjemahan jelas memakai metode takwil dalam beberapa sifat khabariyah dan dzatiyah Allah Azza wa Jalla dan sifat fi'liyah Allah. Boleh dilihat terjemahan, tolong dilihat Yasin 71. Tolong dilihat terjemahannya apa di situ? Nah, ada enggak? Nah, apa yang kami apa? Jangan bergumam, suaranya agak besaran. Anda nggak bisa melihat batin antum. Dengan kekuasaan kami sendiri. Ya itu. Ini takwil. Penerjemahan yang salah. Ini penerjemahan yang bukan penerjemahan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ya, berarti ini kita khususkan ini Kopas, oke? Kopas tanpa dicek terlebih dahulu maknanya, ya gitu loh. Oke, kita bahas. Tapi Anda akan langsung intikan maknanya, nanti kita bahas rinci, tapi endingnya adalah begini. Awalam yaru anna khalaqna lahum mimma amilat aydina an'aman fahum laha malikun. Dan apakah mereka tidak melihat bahwa sesungguhnya kami telah menciptakan untuk mereka, ya, khalaqna lahum an'ama, gitu kan harusnya. Khalaqna lahum an'ama. Kami telah menciptakan mereka binatang-binatang ternak. An'am itu binatang ternak. Ya. Binatang-binatang ternak mimma amilat aidina. Ya, artinya apa? Dari binatang ternak itu dari apa yang kami ciptakan. Ya. Mimma amilat aidina. Ya, yaitu mimma amilat aidina, mimma amilna, dari apa yang kami perbuat. Fahum laha malikun, lalu mereka menguasainya. Itu maknanya. Takwil bukan itu? Bukan. Nah, itu pemahaman Ahlus Sunnah wal Jamaah disebutkan oleh para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah, di antara Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dan juga Ibnu Qayyim dalam kitab-kitab mereka. Terutama Ibnu Qayyim dalam kitab As-Sawa'iq Al-Mursalah. Ya, fi raddi 'ala al-Jahmiyah wal Mu'attilah. Ya, untuk ayat ini ada pembahasan khususnya. Ibnu Qayyim memiliki beberapa kalimat yang menjelaskan
mimma amilat aydina ini dari segi tinjauan bahasa Arab dan dari segi tinjauan akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Ya tentu maksudnya akidah Ahlussunnah wal Jamaah ini yaitu akidah salafiyah, bukan akidah yang disangkakan oleh kalangan Asy'ariyah. Taib. Sebelumnya yadullah. Ya ini sifat khabariyah, ya sifat dzatiyah Allah Azza wa Jalla yang Ahlussunnah wal Jamaah menafsirkannya dengan sesuai dengan makna zahirnya, yaitu tangan Allah Azza wa Jalla. Tangan Allah Azza wa Jalla. Oke. Nah, dalam Al-Qur'an lafal yad yang zahir maknanya tangan dalam Al-Qur'an, lafal yad disebutkan, lafal yad yang dinisbatkan kepada Allah Azza wa Jalla disebutkan dengan 3 sighah, disebutkan dengan 3 model lafal. Ana ulangi, ini harus perhatikan baik-baik. Yaitu dalam Al-Qur'an lafal yad yang zahir maknanya tangan yang dinisbatkan kepada Allah Azza wa Jalla, maka itu ada 3 model. Ada 3 model penyebutan dalam Al-Qur'an. Ada 3 model penyebutan dalam Al-Qur'an. Ya. Yang pertama singular atau ifrad, mufrad. Yang belajar bahasa Arab tahulah mufrad ya. Satu, tunggal, dalam bentuk tunggal, maksudnya bentuk kata tunggal, yad. Yang kedua dalam bentuk sighah tasniyah. Tasniyah yaitu double, 2. Ya, dalam bentuk kata 2. Yang ketiga dalam bentuk plural, jamak. ID, nih. ID. Ana ulang sekali lagi. Dalam Al-Qur'an penyebutan lafal yad dinisbatkan kepada Allah ada 3 metode atau 3 sighah atau 3 bentuk atau 3 macam atau apalah antum namain itu. Yang pertama dalam bentuk singular, tunggal. Yang kedua dalam bentuk tasniyah, double, yadain, ya. Ini yang disebutkan kepada Allah. Kita enggak membahas tentang lafal yad yang tidak disebutkan kepada Allah. Ya. Seperti bima kasabat aidikum atau bima qaddamat aidikum. Enggak, itu enggak disebutkan kepada Allah. Aidikum berarti kepada antum manusia. Enggak, bukan itu yang kita bahas. Yang disebutkan kepada Allah Azza wa Jalla. Kedua, yang ketiga yaitu dalam sighah al-jama', bentuk jama', plural. Aidina. Oke, aidina ini dinisbatkan ada konteksnya tentang Allah Azza wa Jalla. Baik. Nah, bagaimana kita memahaminya? Bagaimana contohnya? Sebelum bagaimana contoh-contohnya? Misal, amsilahnya. Yang pertama yaitu apa? Singular. Contohnya di awal surat Al-Baqarah, di antara contohnya. Tabarakalladzi biyadihil mulk. Oke, biyadihil mulk. Maha suci Allah Subhanahu wa taala yang di tangannya lah kerajaan. Itu makna yang sahih dan itu makna yang zahir yang sahih sesuai dengan akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Maha suci Allah taala yang di tangannya lah al-mulk, kerajaan. Dah selesai. Itu seperti itu. Adapun dari kalangan ahli ta'wil dan mu'attilah, mereka mengatakan bahwasanya tabarakalladzi biyadihil mulk, yad di sini bukanlah yad hakiki, enggak, melainkan ini majaz. Dan makna sahihnya bagi mereka yaitu yad di sini kekuasaan. Maka mereka menjawab Maha suci Allah taala yang kerajaannya di kekuasaannya, itu maknanya. Oke? Itu bukan akidah kita. Ya. Tapi memang benar kerajaannya di kekuasaan Allah, betul. Itu bukan itu yang kita ingkari. Yang kita ingkari adalah penafsiran mereka yad dengan apa? Kekuasaan. Untuk sifat-sifat Allah Azza wa Jalla. Yang mana yad ini artinya adalah tangan. Dan ketika kita mengisbatkan atau menetapkan sifat tangan, adanya tangan pada Allah Azza wa Jalla,
itu tidak berarti kita mentajsim dan mentasbih, memfisikkan atau menyerupakan Allah Ta'ala dengan makhluknya. Tidak. Karena kita katakan Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki tangan sebagaimana yang dikhabarkan dalam Al-Quran, dengan sifat tangan yang sesuai dengan keagungan Allah Azza wa Jalla, yang tidak sama dengan makhluknya Allah Azza wa Jalla, tanpa kita membagaimanakan, tanpa kita menyerupakan, dan tanpa kita menafikan makna hakiki dari tangan tersebut yang zahir, yaitu tangan. Kita tidak boleh mentakhil, mengkhayalkan bagaimananya dia, karena kaifiyah majhulah wal kaifu majhul. Bagaimana tangan tersebut itu enggak kita ketahui. Pertama, karena tidak ada kabar tentang bagaimana tangan tersebut. Kemudian kedua, tidak pernah kita lihat, ya, maka bagaimana kita bisa? Dan yang ketiga, tidak mungkin sama dengan makhluknya, maka nggak boleh kita membicarakan tentang bagaimana tangan tersebut. Itu yang pertama, berarti singular, yad. Tabarakalladzi biyadihil mulk. Maka itu jelas. Yang kedua yaitu dengan lafal dengan sighah tathniyah. Apa itu tathniyah? Double. Sebagaimana di surat apa? Al-A'raf ya. Ma mana'aka an tasjuda lima khalaqtu biyadayya. Oke. Aina al-hufaz? Siapa yang hafal? Sahih amla? Sahih amla Syekh? Ini maksudnya ini apa nih? Salah nah. Atau enggak tahu? Belum. Di surat apa? Al-A'raf. Hah? Sad itu. Lima khalaqtu biyadayya. Sad. Tapi sahih tadi ma mana'aka an tasjuda lima khalaqtu biyadayya. Sahih? Oke. Ini perkataan Allah Ta'ala terhadap siapa? Iblis. Karena iblis iblis menolak untuk apa? Sujud. Ma mana'aka an tasjuda. Apa yang mencegahmu hai iblis untuk sujud? Lima khalaqtu biyadayya. Sujud terhadap apa? Kepada yang aku ciptakan biyadayya, dengan kedua tanganku. Dan di sini siapa yang Allah ciptakan dengan kedua tangannya? Nabi Adam alaihissalam. Ada beberapa makhluk kata Nabi SAW yang Allah Ta'ala ciptakan langsung dengan tangannya. Di antaranya Nabi Adam alaihissalam. Ini dalilnya dari Al-Quran dan juga ada Sunnah. Kita fokus di sini dulu, nggak melebar ke masalah ciptaan lain yang dikhususkan oleh Allah Azza wa Jalla dengan penciptaan dengan kedua tangan Allah Azza wa Jalla. Maka lima khalaqtu biyadayya. Kenapa engkau tidak mau sujud? Apa yang membuatmu tidak sujud? Apa yang mencegahmu untuk sujud terhadap apa yang aku telah ciptakan dengan kedua tanganku? Lima khalaqtu, aku ciptakan biyadayya. Bi di sini dengan yadayya, yaitu dari kata yadain, dan ya di sini menunjukkan, di akhirannya menunjukkan yaitu aku, dinisbatkan padaku, itu pada Allah Azza wa Jalla. Jadi asalnya adalah double, yadain, karena mudhaf maka nunnya dihapus, kemudian dileburkan ya al-mukhatib atau ya al-mutakallim, dileburkan jadi double dan ditasdidkan yadayya. Itu seperti itulah prosesnya dalam bahasa. Lima khalaqtu biyadayya. Kenapa engkau tidak mau sujud kepada apa yang telah aku ciptakan dengan kedua tanganku? Oke. Maka ayat ini menunjukkan pertama, isbat atau menetapkan bahwasanya Nabi Adam adalah makhluk. Lima khalaqtu biyadayya. Nabi Adam adalah makhluk. Dan begitu pula tanzilnya adalah Nabi Isa adalah makhluk. Karena Nabi Isa alaihissalam hanya tidak memiliki bapak. Sementara Nabi Adam alaihissalam tidak memiliki bapak, tidak memiliki ibu, dan Allah lah yang menciptakannya. Sekiranya Nabi Isa itu patut disembah karena keajaibannya tidak memiliki bapak, maka lebih-lebih Nabi Adam alaihissalam tidak memiliki bapak dan tidak memiliki ibu, gitu kan? Kalau misalnya dikatakan bahwa Nabi Isa itu adalah titisan dari Allah Azza wa Jalla,
maka tentu lebih afdal, lebih aula yaitu Nabi Adam alaihissalam. Tapi semua itu batil gitu loh. Karena lima khalaqtu biyadayya. Allah menciptakannya, makhluk. Maka barang siapa yang menyembah selain Allah, maka pasti dia menyembah makhluk dan itu syirik. Lima khalaqtu biyadayya. Faedah kedua, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menciptakan Nabi Adam dengan kedua tangannya. Ya. Ini bukan berarti materi penciptaannya Nabi Adam alaihissalam zatnya itu dari zat Allah azza wajalla, bukan. Melainkan Allah taala menciptakannya dengan kedua tangannya dengan cara yang Allah Subhanahu wa taala lebih tahu. Tapi ini berarti cara yang spesial. Karena umumnya makhluk Allah ciptakan innama amruhu idza arada an di surat Yasin juga. Innama amruhu idza arada an idza arada syai'an an yaqula lahu kun fayakun. Afan, ini di surat An-Nahl. Kaif ya Syekh? Di surat apa? Yasin dan An-Nahl juga ada kalau salah. Taib. Jika Allah Subhanahu wa taala menginginkan sesuatu, maka tinggal Allah katakan kun. Maka jadilah apa yang Allah taala inginkan. Umumnya makhluk seperti itu, termasuk antum, termasuk ana, termasuk kita semua. Tetapi ada beberapa makhluknya yang memang Allah Subhanahu wa taala ciptakan secara spesial dengan kedua tangannya. Oke? Dengan kedua tangannya. Khalaqtu biyadayya. Oke, sampai sini paham enggak jemaah? Paham ya? Baik, kemudian yang ketiga, dengan sighah al-jama'. Lafal yad dengan sighah al-jama', yaitu ID. ID ini adalah bentuk plural dari yad. Yad itu bentuk singular, yadain bentuk double, dan ID adalah bentuk jama', plural. Maka ID bentuk plural. Baik, sekarang kita lihat ya dalam ayat ini, mimma amilat aidina. Ini kan tentang binatang ternak. Kami telah menciptakan buat mereka binatang-binatang ternak dari apa yang kami perbuat, dari apa yang kami ciptakan. Ya, itu yang benar, pemahaman yang benar. Mimma amilat aidina ditafsirkan di sini, dan ini tafsiran Asy'ariyah, terjemahan Asy'ariyah, yaitu yang kami ciptakan dengan kekuasaan kami. Khata. Ini jelas, ini berarti mentakwil ID menjadi kekuasaan. Ya, karena mereka yang menafsirkan ID dengan kekuasaan, mereka tuh berlari demi menghindari apa? Menghindari memaknai ID dengan tangan-tangan, menyamakan, tasbih. Padahal sebenarnya ID di sini dalam lafal Arab dengan bentuk mimma amilat aidina ini, ID di sini juga bukan maknanya tangan. Loh, kok bisa Ustaz? Nah, ini pahami baik-baik. Kita punya bahasa juga nih, contoh. Anak kasih contoh pendekatan, dan ini tidak ada dalam Al-Quran, tapi ini pendekatan untuk bahasa kita. Ada frase atau istilah namanya ulah tangan. Ulah tangan itu kan artinya bisa kelakuan, perbuatan seseorang yang enggak mesti dari tangannya, ya enggak? Paham enggak? Ulah tangan. Iya. Ya. Misalnya kelas berantakan. Ini ulah tangan siapa ini? Apakah keberantakan ini mesti disebabkan oleh perbuatan tangan? Belum tentu. Artinya ulah tangan itu kelakuan gitu loh, perbuatan. Ya kan? Walaupun ulah tangan ini biasanya kalau di Indonesia biasanya agak negatif nih. Ini akibat ulah tanganmu nih. Nah, gitu. Ya, ulah tangan di sini, penambahan tangan ini bukan berarti perbuatan tersebut dari tangan, melalui tangan, enggak mesti. Melainkan ulahmu gitu. Intinya gitu, ulahmu. Ya. Misalnya orang tuanya melihat, mana coba rapotmu, kan sekarang pembagian rapot banyak tuh, ya. Karena anak-anak nanti mau bagi rapot ya, jadi anaknya ingat rapot ya. Ternyata merahnya banyak. Orang tuanya bilang ke anaknya, ini gara-gara ulahmu ini.
jadi banyak merahnya. Ulah tanganmu ini kayak gini nih. Apakah di sini maknanya adalah bahwasanya anaknya itu melakukan perbuatan-perbuatan dengan tangan sehingga merah semua itu? Enggak, bisa jadi karena bandel, karena kelakuan, karena enggak pernah mau belajar, itu semua ulah tangan. Sampai sini bisa dipahami? Di surat Ar-Rum kata Allah Azza wa Jalla, "Dhaharal fasadu fil barri wal bahr bima kasabat aydin nas." Ya. Telah tampak kerusakan di daratan dan di lautan. Ini daratan dan lautan tafsirnya beragam nanti. Anda nggak bahas tentang rincian itu. Pokoknya intinya daratan, maksudnya daratan ini tepi pantai dan juga daratan ini daratan seperti ini dan bahar di sini maksudnya tepi pantai. Tampak kerusakan itu. Dan termasuk kerusakan adalah macet. Di antara itu kerusakan juga bisa disebut macet. Kesulitan. Sebabnya apa? Bima kasabat aydinas, ba di sini ba sababiyah. Dengan sebab ma kasabat aydinas. Dengan sebab ulah tangan manusia. Iya. Bencana, gempa, kesulitan, penyakit yang banyak, Covid dan semacamnya. Itu semua dengan sebab ulah tangan manusia. Artinya apa ulah tangan manusia? Dengan sebab perbuatan manusia itu maknanya nggak mesti dengan tangan. Itu di bahasa Indonesia seperti itu. Makanya dalam bahasa Arab juga bima kasabat aidinnas. Oke, sekarang kalau misalnya kita lihat nih, insya Allah anak pulang nih macet nih jemaah. Ya, kalau antum enak mungkin dekat-dekat sini, anak pulang kena macet. Dan di mana-mana macet misalnya pagi orang. Apa penyebab macet? Kalau antum lihat penyebab macet karena banyak mobil. Iya betul itu juga tahu. Anak kecil juga tahu. Enggak, tapi kita telusuri sebab roisinya, sebab awalnya. Sebab asasi dari awalnya apa? Karena apa jemaah? Banyaknya transaksi ribawi. Itu perbuatan siapa transaksi ribawi? Perbuatan manusia, itu maksudnya. Tapi Allah takbirkan dengan bima kasabat aydin nas, dengan ulah tangan manusia. Apakah ulah tangan manusia ini itu pasti dengan tangan? Enggak, dengan apapun perbuatan secara mutlak, yang penting itu adalah keburukan. Maka aidi di sini memang kalau diterjemahkan harfiah tangan-tangan. Tetapi dalam bahasa Arab, lafal aidi di sini bisa dimaknai atau bisa sebagai takbir untuk dimaknai yaitu perbuatan secara mutlak, perbuatan pokoknya. Mutlak sih maksudnya enggak mesti dengan tangan, bisa dengan mulut, bisa dengan kaki, bisa dengan akidah atau pikiran dan lain-lainnya. Maka muncul kerusakan di bumi dan juga di tepi pantai disebabkan apa? Perbuatan manusia, itu maknanya. Ya, baik. Itu seperti juga dengan ini. Awalam yarau anna khalaqna lahum mimma amilat aydina an'ama. Kami telah menciptakan buat mereka binatang-binatang ternak dari apa yang kami perbuat. Itu maknanya. Buktinya apa? Sekarang begini jemaah sekalian. Mimma amilat aydina, dari apa yang telah aydina diperbuat tangan-tangan kami. Kalau diterjemahkan harfiah ya. Dari apa yang amilat aydina. Aidi ini fa'il, pelaku. Amilat ini perbuatan. Diperbuat oleh tangan-tangan kami. Sekarang berapa tangan Allah Azza wa Jalla? Dan ini jamak. Ya. Dan ini jamak. Allah Subhanahu wa taala memiliki tangan dan disebutkan dalam Al-Qur'an 2, yaitu yadayya, 2. Dan tidak jamak seperti ini. Kemudian ini dinisbatkan dengan na yang menunjukkan ta'zim. Ya, yaitu pengagungan. Bedakan antara nih, kalau misalnya memang maksudnya bahwasanya binatang ternak itu diciptakan dengan tangan Allah, maka kalimatnya tidak seperti ini. Kalimatnya bagaimana? Awalam yaru anna khalaqna lahum an'aman ya bi aidina.
bi aidina, dengan tangan-tangan kami. Itu berarti maknanya menciptakannya dengan tangan-tangan kami. Seperti yang tadi Nabi Adam alaihissalam, lima khalaqtu bi yadayya, aku menciptakannya dengan kedua bi dengan. Di sini enggak ada dengan bi. Maka berarti ini pertama binatang ternak diciptakan, iya. Tapi sebagaimana umumnya makhluk diciptakan, tidak dengan kedua tangannya Allah Azza wa Jalla, melainkan dengan kalimat kun, maka fayakun. Iya. Karena kalau kita tafsirkan di sini mimma amilat aidina, bahwasanya an'am, binatang ternak diciptakan dengan kedua tangan Allah Azza wa Jalla, maka pertama itu menyelisihi sigha atau menyelisihi bahasa Arab dalam penjabaran amilat aidina. Seperti kasabat aidikum. Menyelisihi itu. Dan yang kedua, kalau antum menafsirkan bahwasanya maknanya adalah binatang ternak ini Allah ciptakan dengan tangan Allah Azza wa Jalla, maka berarti sama dong. Enggak ada perbedaan antara penciptaan Adam dengan penciptaan binatang ternak. Lalu apa spesialnya penciptaan Nabi Adam alaihissalam? Sementara binatang ternak juga diciptakan dengan tangan Allah Azza wa Jalla. Jadi dari segi frase atau pembentukan kalimat beda dengan lima khalaqtu biyadayya. Yang paham bahasa Arab itu insyaallah paham ini. Jelas sekali perbedaannya. Ya. Dan aidina di sini tidak ditafsirkan dengan tangan, tidak pula ditafsirkan dengan kekuasaan. Tidak ini dan tidak itu. Dan itu akidah Ahlussunnah wal Jamaah berkaitan dengan ini. Melainkan bagaimana menafsirkannya? Menafsirkan di bahwasanya amilat aidina itu atau penisbatan kepada perbuatan Allah Azza wa Jalla. Kami telah membuatnya, telah menciptakannya dengan perbuatan kami. Khalas. Ya. Ya, begitu. Dengan perbuatan kami, dengan kami membuatnya. Mimma amilat aidina, mimma amilna. Mimma amilat aidina artinya mimma amilna, itu maknanya. Dan apakah ini takwil? Ini bukan takwil. Ini adalah apa bahasa Indonesia ya? Pembentukan bahasa. Ini adalah frase dalam bahasa. Dan ini bukan takwil. Ini kembali ke pemahaman bahasa asalnya, yaitu bahasa Arab. Dan seringkali yad, tangan, lafal aslinya maknanya tangan, itu mentakbirkan atau menjadi wakil dari makna nafs atau jiwa atau zat atau sesuatu, seseorang. Iya, siapa tadi? Bima kasabat aidikum, bima qaddamat aidikum. Yaitu yang dilakukan oleh kalian. Itu maknanya. Kalau misalnya yang tadi zaharal fasadu fil barri wal bahr bima kasabat aidin nas, telah muncul kerusakan di lautan dan di daratan dengan sebab perbuatan manusia. Benar enggak itu? Benar. Tanpa disebut lafal tangan. Benar, karena aidi di sini bukan dimaksudkan secara zat tangan, bukan. Melainkan ini adalah suatu apa bahasa Indonesia? Frase ya. Frase. Padanan kata dengan kata, tapi ketika itu dipadankan maka maknanya bukan makna yang secara harfiah gitu loh. Apa contohnya jemaah? Di Indonesia pasti ada selain ulah tangan. Selain ulah tangan biar lebih clear, ayo contoh. Rumah makan. Gimana, Pak? Rumah makan. Rumah makan. Itu jangan ditafsirkan bahwasanya rumah ini sedang makan. Ayo kita pergi ke rumah makan. Bukan berarti kita pergi ke rumah yang sedang makan, bukan kan? Maka sudah terbentuk di sini suatu padanan sandingan yang kita nggak bisa memaknainya dengan makna harfiah, kemudian tafsir harfiah, oh berarti rumah ini rumah makan. Itu bukan tafsir yang zahir, itu pembahasaan. Rumah sakit, apakah rumahnya sakit? Bukan, melainkan itu maknanya rumah yang di situ banyak orang yang mungkin sedang sakit di situ. Istilah-istilah seperti ini dalam bahasa harus ditafsirkan kembali ke bahasanya. Ketika Anda bilang, ayo kita pergi ke rumah sakit yuk. Kemudian antum nanya, emang rumah bisa sakit? Di sini yang agak konslet siapa, Pak? Kok antum nanya gitu sih?
Iya, antum bilang kan ayo pergi ke rumah sakit. Emang ada rumah sakit? Emang ada rumah yang sakit gitu meriang rumahnya? Bentar. Antum habis minum apa tadi? Ya. Kok bisa kayak gitu nanya? Ini rumah sakit maksudnya? Ya hospital yang kita tahu, nggak usah jelaskan lah. Antum pernah masuk nggak ke rumah sakit? Ya pernah, tapi anda nggak setuju dengan penyebutan rumah sakit. Loh kenapa? Karena rumah itu yang nggak ada yang penyakit. Aduh, udah dah susah ngomong antum. Ya kan? Inilah ketika seseorang tidak mengembalikan istilah suatu bahasa kepada pemaknaan bahasa itu sendiri. Iya. Bahkan memang pelafalan rumah sakit diprotes oleh sebagian, harusnya rumah sehat dong, karena orang kan minta supaya sehat di situ. Aduh, udah nggak usah repot. Ketika itu memang sudah menjadi bahasanya, ya sudah. Begitu pula dengan ayat-ayat ini yang memang turun dengan bahasa Arab yang fusha, yang terbaik. Maka hal-hal seperti ini tafsirannya sesuai, kembalikan dengan bahasa yang asli. Gitu. Maka aidi di sini tidak dimaknai sebagai tangan, dan itu bukan takwil yang batil. Dan itu disebutkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dan juga Ibnu Qayyim dan para ulama Ahlussunnah wal Jamaah yang konsentrasi di bidang masalah seperti ini. Ya. Bagaimana, bisa dipahami enggak jemaah sekalian? Kalau antum tanya ke beberapa asatidzah, Ustaz, ini tafsirnya gimana ya? Memang amilat aidina, apakah ini maksudnya diperbuat oleh tangan-tangan kami? Ya, maka insya Allah asatidzah Ahlussunnah yang punya konsentrasi di masalah akidah, insya Allah akan menjawab, oh dijelaskan seperti penjelasan anak tadi. Anda yakin banget. Adapun bagi yang tidak menjelaskan seperti tadi, berarti perlu belajar lagi ustaz tersebut. Beneran? Ya, trust me, it works. Ya, ya beneran. Maka itu yang Allah Subhanahu Wa Taala ciptakan, yaitu an'am, yaitu binatang-binatang ternak. Dan penciptaan terhadap binatang-binatang ternak sebagaimana umumnya penciptaan makhluk dengan kun maka fayakun. Tidak Allah Ta'ala ciptakan dengan tangannya sehingga sama kaifiyah atau metode penciptaannya seperti menciptakan pena dan juga Nabi Adam alaihissalam, tidak, berbeda. Ya begitu ya ikhwas sekalian. Ya, maka Al-Khaliq. Ada pertanyaan di sini dari jemaah? Soal fadhal. Tumbuh-tumbuhan itu termasuk makhluk Allah. Makhluk. Itu tadi maksudnya fayakun. Iya. Atau yang tadi Dengan tangan Allah. Jazakallahu khair. Terima kasih Pak atas pertanyaannya. Tumbuh-tumbuhan itu makhluk Allah. Itu maklum, semuanya tahu. Kemudian apakah penciptaannya itu dengan kun, dengan kalimat Allah kun, jadilah, maka jadilah tumbuhan, tumbuhlah tumbuhan dengan segala pernak-perniknya. Iya, yang benar adalah bukan dengan tangan Allah Azza wa Jalla, melainkan sebagaimana umumnya makhluk. Ya, umumnya makhluk. Semua makhluk. Ya. Dan kita jangan kemudian menggambarkan dengan benak seolah-olah Allah itu seperti manusia yang sedang berbicara kun. Nggak usah digambarkan gitu. Serahkan aja bagaimananya itu, nggak usah. Karena kalau kita gambarkan gitu di benak kita, lama-lama kita akan apa? Mengingkari ini. Enggak. Allah nggak mungkin berbicara kun semua dikun-kunin, nggak mungkin. Itu hal seperti itu biasanya orang-orang yang melogikakan sifat-sifat Allah Azza wa Jalla dan membagaimanakan di benak sehingga bingung sendiri. Akhirnya mereka berusaha kabur dari keterbingungan mereka dengan cara mentakwil ke makna lain. Akhirnya udahlah porak-porandalah bangunan prinsipnya, akidahnya. Begitu. Jadi udah serahkan aja. Yang kita serahkan adalah bukan makna, yang kita serahkan adalah bagaimananya. Sampai ada beberapa orang yang terpengaruh dengan kalam, ahli kalam dan juga filsafat. Di hari akhir nanti semua manusia dikumpulkan. Semua manusia itu akan ditanya, diminta pertanggungjawaban. Setuju gak itu jemaah kan? Semua akan ditanya oleh Allah Azza wa Jalla. Kemudian ada orang, gak mungkin Allah Ta'ala bertanya kepada semua makhluk dalam satu momentum. Pasti beda-beda momentum.
Apalagi satu orang kasusnya bisa aja ribuan kasus. Enggak? Enggak mungkin dong Allah Subhanahu wa taala. Ini kata mereka, kata seseorang dari mereka. Ana baca tulisannya. Enggak mungkin seseorang itu ditanya sama Allah, tanya 1000 sambil juga nanya ribuan orang lainnya, jutaan orang lainnya. Enggak mungkin, itu enggak bakal kayak gitu. Enggak bakal, enggak masuk akal. Lihat bagaimana itu. Menurut antum gimana? Bisa enggak Allah Ta'ala bertanya kepada seluruh makhluknya sekaligus? Innallaha ala kulli syai'in qadir. Nah, ya makanya orang-orang Mu'tazilah, orang-orang rasionalis, justru mereka itu mengkhianati akal mereka sebenarnya. Kalau memang antum rasionalis, maka hal yang paling rasional terhadap perbuatan dan sifat Allah adalah menyerahkan kebagaimananya kepada Allah karena Dia ala kulli syai'in qadir. Justru ketika antum melogikakan bagaimana, itu antum gak rasional. Siapa antum mengatur-ngatur perbuatan Allah dengan logika antum? Akhirnya mereka kemudian mengatakan Allah Ta'ala tidak bertanya. Imma yang bertanya adalah malaikat, Allah utus malaikat untuk bertanya kepada masing-masing orang, karena Allah tidak mungkin bertanya sekaligus. Ini ya Allah, antum ngatur Allah. Ya. Bukankah juga Allah telah mengatakan dalam hadis qudsi, "Lau anna insakum wa jinnakum akhirakum aw awalakum wa akhirakum." Manusia dari awal sampai akhir, jin dari awal sampai akhir, semua berkumpul dalam buq'ah wahidah, dalam satu tanah. Semua berkumpul dari triliunan manusia dan jin. Semuanya minta pada Allah sekaligus dalam satu momentum, maka Allah Ta'ala menjawab semua dari seluruh jutaan miliaran triliun permintaan mereka semua itu tidak mengurangi kekayaan Allah kecuali hanya jarum yang dimasukkan ke lautan. Enggak mengurangi sedikit. Dan Allah Maha mampu untuk menjawab semuanya langsung, mendengar semuanya langsung. Kenapa harus dilogikakan dengan logika yang kemanusiaan kita, yang mana memang kalau guru tahfidz ada yang ayo santri 1, santri 2 store, dengerin ini ya, tapi tambah santri 3, santri 4 store hafalan, beda surat, beda ayat. Kemeng nggak tuh otaknya? Nggak mampu. Lah kalau manusia iya jelas nggak mampu. Lah ini melogikakan Allah Ta'ala dengan manusia. Ini jelas kebodohan. Iya. Ya, dan banyak itu orang-orang rasionalis seperti itu jemaah sekalian. Ya, jadi tadi jawaban untuk Bapak bahwasanya kun fayakun jangan digambarkan di benak kita seolah-olah seperti orang yang selalu bicara kun. Ya kalau orang ya iyalah nggak bakal bisa kayak gitu. Tapi kalau Allah Azza wa Jalla nggak perlu lagi kita kemudian bayangkan. Udah imani hal seperti ini, termasuk iman terhadap yang gaib. Iman terhadap yang gaib itu jangan terlalu detail tentang bagaimananya karena dia gaib. Nggak pernah kita saksikan itu. Iya. Kita beriman gaib, beriman akan ada jin. Tapi nggak usah bingung-bingung dengan gimana bentuknya. Kok bisa dia kayak gini? Nggak usah capek kita mikirin. Itu baru jin itu. Belum malaikat. Ya, gimana seberapa banyaknya memenuhi malam Lailatul Qadar, malaikat itu banyak sekali dan seterusnya. Berarti ketutupan semua. Berarti nanti kalau ketutupan semua, oksigennya habis dong. Lah gimana? Ya, gimana tuh? Sampai berapa orang tuh apa ya? Mungkin ada yang mengatakan sampai kalau terlalu banyak di masjid nanti gimana pernafasan itu gimana, karena malaikat mereka juga butuh nafas sehingga oksigen nanti gimana itu, aduh ya Allah, antum ngapain sih mikirin kayak gitu kan ya, kurang kerjaan jadi ya nggak tahu ini otaknya salah mungkin ya begitu cuma ada lagi cuma mana dulu nih, atau mungkin bareng-bareng aja biar saya coba saya mau coba ngetes kemampuan saya. Dari yang lebih muda dulu mungkin ya, Fadl. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz izin bertanya. Ya. Ada beberapa kalangan dari kita kan yang memaknai turunnya Allah di sepertiga malam, Ustaz. Ada kadang juga bingung jawabinnya kan. Iya. Karena katanya Allah, kalau Allah turun di Indonesia gimana kalau ntar posisinya sepertiga malamnya di bumi bagian lain tuh. Iya. Itu kita memaknainya dan bisa menjawab dari pertanyaan mereka gimana Ustaz? Ya. Syekhul Islam jazakallahu khairan. Ya, ini kalau ada yang berkepentingan mungkin keluar kerja atau apa silakan, nggak apa-apa. Keluar nggak apa-apa. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah punya satu kitab namanya Syarah Hadits An-Nuzul. Tapi itu kayaknya belum ada terjemahannya karena itu termasuk kitab berat itu. Menjelaskan hadis turunnya Allah Azza wa Jalla ke langit dunia.
bagaimana menjelaskan kepada mereka? Menjelaskan kepada mereka gini, sebenarnya udah salah dari awalnya, karena mereka tuh melogikakan Allah Azza wa Jalla. Memang pakai logika bumi itu bulat. Oke, bumi itu bulat dan Allah turun di sepertiga malam terakhir. Sementara setiap bagian belahan bumi pasti ada mengalami sepertiga malam terakhir, di every time pasti ada. Sekarang nih kita jam 6. Tapi di belahan bumi lain pasti ada lagi sepertiga malam terakhir. Itu pasti banget itu. Selalu begitu. Maka berarti Allah turun terus dong. Maka kita katakan tetap kita sebutkan hadisnya, Allah Azza wa Jalla turun ke langit dunia di sepertiga malam terakhir. Selesai. Kemudian yang kedua, laisa kamitslihi syai'. Allah tidak seperti sesuatu apapun. Selesai. Amanna bihi kullun min 'indi rabbina. Udah kelas. Itu jawabannya sebenarnya. Jawabannya sebenarnya itu. Karena kalau kita turut dengan logika mereka, itu never ending, endless. Nggak bakal habis. Dan akan selalu syaitan itu memberikan reaksi-reaksi, hal-hal yang baru dari pemikiran-pemikiran yang membuat lama-lama kita tuh mengingkari hadis tersebut atau mentakwilnya. Sebagaimana sebagian dari fuqaha atau sebagian dari ulama akidah terjebak dalam masalah-masalah seperti ini, akhirnya yang turun bukan Allahnya, yang turun itu malaikatnya, yang turun itu rahmatnya. Malah ini lebih nonsens lagi, ini malah nonsens. Apakah malaikat turun hanya di sepertiga malam terakhir? Itu dia kan. Kemudian kalau itu dimaknai sebagai rahmatnya, apakah rahmat cuma turun di sepertiga malam terakhir? Nah kan gitu ya. Jadi itu satu, sebutkan hadisnya bahwasanya Allah Subhanahu wa taala turun ke langit dunia seperti malam terakhir. Yang kedua, kita sebutkan ayatnya, laisa kamitslihi syai'. Allah tidak serupa dengan apapun. Jangan bayangkan bahwasanya kalau Allah turun itu seperti turunnya makhluk. Berarti kalau tiap sepertiga malam berarti turun terus gitu. Itu ya Allah, antum berarti melogikakan Allah dengan makhluknya. Justru antumlah yang mujassimah, antumlah yang memfisikkan Allah seperti itu. Cukup imani. Yang penting kita beramal saat itu. Itu jawabannya. Jangan antum ikutan dengan logika mereka. Jangan terpancing. Tetap antum udah pakem gitu aja selesai. Antum mah tekstual gitu bilang mereka. Biarin, daripada antum akal-akalan, ayo. Udah biarin. Kita tuh nggak ditanya oleh Allah. Malah justru kalau kita ngakal-ngakalin, kita hisapnya berat nanti di hadapan Allah. Dari mana kamu melogikakan seperti ini? Kok bisa seperti ini? Udah kita ikuti aja. Ya Allah, saya beriman. Dah. Kulun amanna. Min 'indi rabbina. Sebenarnya di surat Ali Imran di awal-awal. Muhkamat wa mutasyabihat. Fa ammal ladzina fi qulubihim zayghun fayattabi'una ma tashabaha minhu ibtigha'a al-fitnah wa ibtigha'a ta'wilih. Ya kita serahkan kepada Allah Azza wa Jalla tentang kebaghamaannya. Bapak silakan, Bapak yang mana dulu? Ya silakan Bapak. Jadi makhluk yang paling spesial itu hanya Adam alaihissalam. Sementara ars itu juga termasuk makhluk yang biasa seperti kita. Ya, jazakumullah khairan. Begini Pak, kespesialan sesuatu di hadapan Allah itu kan ada porsinya masing-masing Pak. Ada yang spesialnya dengan Allah Azza wa Jalla ciptakan dia dengan kedua tangannya, ada. Ada yang spesialnya dia karena ada spesial makhluk lain karena menjadi kekasih Allah, sehingga Allah Subhanahu wa taala membebaninya syariat dan tabligh dakwah kerasulan seperti Rasulullah Muhammad SAW dan juga Nabi Ibrahim. Ada spesialitinya dengan menjadikan dia makhluk yang paling besar seperti Ars, yang paling tinggi seperti Ars. Ada spesialitinya karena itu adalah tempat bagi orang bertakwa. Semua spesialiti ini, kespesialan ini beda-beda sebab, ya beda-beda keinginan Allah Azza wa Jalla, itu terserah Allah. Ya, tidak melazimkan bahwasanya pena itu lebih afdol daripada, lebih afdol dari segi penciptaan, tapi belum tentu lebih afdol dari segi lainnya. Begitu. Malaikat bisa jadi lebih afdal dari segi ketaatan, tapi Nabi Adam lebih afdal daripada mereka. Makanya disuruh sujud kepada Nabi Adam. Gitu. Jadi spesialitinya ada masing-masing, tafadul. Ya, makanya wallahu faddala ba'dakum 'ala ba'd. Allah memberikan keutamaan masing-masing berbeda-beda. Seperti itu Pak ya. Iya. Bapak silakan. Ya, Ustaz. Iya. Hanya untuk mendekatkan pemahaman aja Pak. Iya. Dalam satu waktu bersamaan Allah mampu untuk
menanyakan pada seluruh manusia. Betul. Kita umpamakan aja Google, Ustaz. Ya kan? Dalam waktu bersamaan seluruh manusia boleh bertanya kepada Google. Iya, Masya Dia Allah. bisa menjawab dengan masing-masing pertanyaan. Jazakallah, Masya Allah. Apalagi Allah. Masya Allah. Ya kan? Jazakallah khairan. Buatan manusia ada begitu. Masya Allah, Masya Allah. Apalagi kita gitu. Bahkan ini bukan perbuatan manusia, perbuatan mesin padahal. Iya, Masya Allah. Jazakumullah khairan. Ini pendekatan yang Masya Allah. Pendekatan modern yang memang logis di modern. Kalau mesin aja bisa seperti itu, mesin pencarian Google aja dalam satu waktu, 1 detik aja bisa jutaan orang sekaligus klik terus search, dan itu mampu Google dengan izin Allah juga itu semua. Bahkan itu dengan izin Allah. Maka apalagi sang Khaliqnya, walillahil matsul a'la. Ini pendekatan saja. Nah kan tentu Allah lebih daripada itu, enggak persis seperti itu, tapi Allah Maha Kuasa. Jazakumullah khairan. Iya. Masya Allah, ini juga masukan sehingga nanti kalau kajian lain juga bisa memakai dengan apa yang antum contohkan, Pak. Jazakumullah khairan. Ya, taib, karena udah jam segini ya jemaah, ya kita nggak bisa lanjut, udah terlalu siang ya. Jazakumullah khairul jaza ala husni istima'ikum. Semoga kita bertemu lagi insyaallah. Ini pekan kelima ya kalau nggak salah. Seperti yang pekan depan lagi kayaknya. Ya, semoga kita ketemu lagi masih dalam pembahasan Al-Khaliq Al-Khallaq. Sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.